Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah Forex Trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam kesempatan ini teman-teman, saya mau ngebahas mengenai quality of the zone. Nah, kenapa kita perlu ngebahas quality of the zone? Jadi sebelumnya teman-teman di beberapa video yang lalu kita kan udah pernah bahas ya, apa itu area UFO, gimana cara nentuin area UFO, beserta nentuin stop lossnya seperti apa, take profitnya itu seperti apa, dan juga risk manajemennya seperti apa. Ini udah pernah kita bahas lengkap di video-video sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini belum sempat nonton videonya, teman-teman boleh nih coba scroll ke bawah lagi di YouTube NFC Forex TV biar dapetin manfaat yang lebih maksimal. Nah, ngomong-ngomong tentang quality of the zone, biasanya kita sebagai seorang trader kan sering ya berpikiran sebetulnya kapan sih mas waktu yang tepat untuk kita masuk ke dalam market. Tapi padahal teman-teman, yang perlu kita sadarin secara penuh adalah sebetulnya di mana kita perlu masuk ke dalam sebuah market. Jadi kita perlu tahu nih momentumnya ketika market ini kondisinya seperti apa, di mana tempatnya itu, di mana tempat yang tepat untuk kita masuk ke dalam market sehingga kita punya tingkat probabilitas trading plan yang bagus. Makanya poin tersebut ini kita akan bahas di materi quality of the zone. So teman-teman pastiin untuk nonton video ini sampai akhir biar dapetin manfaat yang maksimal. Jadi kita langsung bahas aja. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam trading view dan di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang quality of the zone. Nah, kenapa kita perlu bahas quality of the zone? Jadi gini, di beberapa video sebelum-sebelumnya kita kan udah pernah bahas ya sama teman-teman gimana cara mencari area UFO dan kapan kita harus entry gitu kan. Ada beberapa rules yang kita gunakan. Kita biasa nyebutnya basic rules. Yang pertama, kita follow trend. Teman-teman bisa gunakan iTrend atau EMA 200. Kemudian juga kita menggunakan UFO ya, which is teman-teman perlu mencari area UFO, ada 4 struktur. Selanjutnya kita menggunakan EMA 9 multiple time frame. Kenapa kita menggunakan EMA 9 multiple time frame? Ini sebagai verifikasi lah gitu ya. Karena kita coba nyalain iZone. Nah, di sini kan area UFO banyak banget yang kegambar teman-teman. Di GBP USD ya, di sini ada area supply, di sini ada 2, kemudian di sini ada area demand. Ketika kita masuk ke dalam market, kan area UFO banyak banget nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini di mana mas tempat yang tepat untuk kita masuk ke dalam market gitu. Makanya kenapa kita menggunakan EMA 9, ya ini sebagai verifikasi atau validasi lah gitu. Dari banyaknya area-area yang tergambar ini, kita perlu ngambil area yang mana, salah satunya seperti itu. Kan nggak mungkin ya teman-teman entry di semua area gitu kan. Ya mungkin entah marginnya nanti nggak kuat atau malah jadi sebetulnya itu adalah entry yang sangat sia-sia seperti itu. Selanjutnya juga kita menggunakan 4 EMA, ada EMA 20, 200, 50, 100 dan juga 200, 100, 50 dan 20. Kita ada 4 EMA tersebut. Selanjutnya teman-teman gini, dari 4 basic rules ini apakah sudah cukup? Sebetulnya iya, sudah cukup. Cuman kita sebagai seorang trader ini diberi kesempatan sebetulnya sama market. Kalau kita ini bisa memilih loh. Makin banyak variabel, makin banyak hal yang kita analisa, yang kita pertimbangkan, which is keputusan yang kita dapetin ini juga akan lebih baik. Kan analoginya seperti itu ya. Jadi makin banyak stacking probability yang kita masukin ke dalam keputusan-keputusan kita menghasilkan trading plan yang punya tingkat probabilitas yang jauh lebih bagus. Gitu, makanya quality of the zone ini penting banget buat teman-teman tahu gitu. Jadi kedepannya ketika mungkin ya teman-teman selama ini mungkin ada kendala, aku udah ngikutin nih basic rules-nya mas, ini seperti ini, pakai poin 1 sampai poin 4 gitu. Tapi kok ya ada yang profit, ada yang SL, tapi mungkin kok kayaknya masih belum berkembang gitu ya. Nah, beberapa hal tersebut ini sering saya dapetin gitu. Ternyata kendalanya sebetulnya dari kualitas dari zone itu sendiri. Ada beberapa zone yang sebetulnya ini nggak perlu diambil teman-teman, tapi diambil gitu kan. Dan ada zona yang ternyata ini bagus loh sebetulnya, tapi nggak diambil karena memang tidak sesuai dengan rules gitu. Makanya kita mau bahas nih di video kali ini. Oke, di quality of the zone ini ada 2 hal yang penting banget yang perlu jadi bahan pertimbangan kita. Yang pertama itu adalah struktur. Struktur ini meliputi apa aja? Struktur ini kita meliputi ada 2. Ada struktur zone dan juga ada struktur dari market gitu ya. Ada 2. Kemudian yang kedua ini adalah lokasi. Lokasi ya, ini lokasi dari zone itu sendiri. Oke, saya udah pernah deh kayaknya menganalogikan sama teman-teman ya di video sebelumnya kayaknya. Kenapa struktur dan lokasi ini penting? Contohnya kayak gini analoginya. Kita properti deh ya, properti.
struktur. Ketika teman-teman punya rumah yang mewah, berarti strukturnya bagus. Tapi teman-teman ngebangun rumah mewah tersebut di tengah hutan misalnya, di bagian mana ya, Indonesia bagian mana, dan di tengah hutan. Apakah harganya mahal? Tentu tidak. Kenapa? Walaupun mewah, tapi pertama lokasinya nggak strategis. Jauh kemana-mana, sangat susah kemana-mana. Akhirnya ya, teman-teman mau jual pun ya mungkin ada yang mau tapi dengan harga yang murah gitu. Tapi beda kalau misalnya teman-teman mungkin punya struktur yang biasa aja, yang nggak mewah tapi cukup bagus gitu teman-teman, dan lokasinya tapi sangat strategis. Contoh, kalau misalnya teman-teman di Jakarta, teman-teman punya rumah di Kelapa Gading atau mungkin daerah Kuningan gitu, itu kan adalah lokasi-lokasi yang kita bisa bilang elit gitu ya. Jadi ketika kita mau jual misalnya properti kita, ini banyak banget yang nawar dengan harga yang tinggi ya, karena lokasinya sangat bagus, sangat strategis gitu kan. Sama analogi tersebut juga kita tarik ke dalam market ya, di forex ini struktur dan lokasi yang bagus ini sangat-sangat berpengaruh banget dengan kualitas dari zona yang akan kita ambil. Kalau misalnya kita punya struktur yang jelek, lokasi jelek ya teman-teman nggak perlu ambil. Tapi kalau teman-teman dapetin ini area UFO, strukturnya bagus, lokasinya bagus, saya bisa ambil gitu. Oke, kita bahas dulu yang pertama teman-teman. Poin pertama adalah struktur. Jadi struktur ini tadi ada dua ya. Kita bahas dulu yang pertama deh, struktur zone. Nah, zona unfill order atau UFO ini kan ada 4 teman-teman. Ada area, kita giniin ya, ada area rally base rally, kemudian ada drop base drop, ada rally base drop, dan ada juga drop base rally. Jadi kita punya 4 struktur gitu ya. Yang dua kita coba tandain. Wait. Oke, kita ulang lagi. Kita bahas struktur, kemudian zona. Ini kita punya 4 gitu ya. Ada area rally base rally, kemudian drop base drop, ada rally base drop, dan juga ada drop base rally. Nah, kita punya 4 struktur ini. 2 struktur teman-teman, yang rally base rally dan drop base drop, ini adalah area original. Oke, ini adalah area original, kita tandain. Kemudian yang rally base drop dan drop base rally ini adalah area atau struktur reaction. Kita biasa nyebutnya reaction gitu ya. Di sini adalah reaction dan yang ini adalah original gitu. Nah, di dalam zona kita udah tahu ada 3 komponen teman-teman. Yang pertama ada leg in, kemudian ada base, dan juga ada leg out. Leg in, basing, dan leg out. Nah, leg in, basing, dan leg out ini adalah salah satu struktur dari zona kan. Maka dari itu kita perlu tahu leg in, basing, dan leg out yang seperti apa yang kita mau di dalam zona yang mau kita ambil agar punya kualitas zona yang bisa dikatakan itu adalah zona yang bagus. Gitulah kira-kira. Oke. Kenapa kalau saya pribadi teman-teman, saya kenapa lebih memilih area original dibandingkan dengan reaction? Ya karena rally base rally ini adalah yang mengkontrol dari area reaction ini. Reaction ini kita sebutnya pivot. Makanya ada yang namanya pivot in control. Pivot ini digerakkan oleh kontrol seperti ini. Contohnya misalnya saya mau kasih gambar sama teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ngelihat ya, ada kasus seperti ini. Misalnya ada drop base drop gitu ya. Kemudian harga mungkin bolak-balik gitu kan. Nah, kita kan menggunakan pending order, kita akan entry, transaksi kita akan berjalan ketika harga menyentuh atau retrace ke area kita, kemudian drop lagi, kita profit gitu kan. Mau kita seperti itu, plan kita seperti itu. Kemudian harga mungkin bolak-balik di bawah dan terjemput di sini teman-teman. Kemudian membuat basing biasanya seperti ini dan drop misalnya seperti itu, dan kita TP. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini rally base drop ini ya, rally base drop di sini adalah reaksi dari original zone yang drop base drop ini. Makanya sering kali nih teman-teman, Mas aku kok pernah ya ngambil area pivot ya, mungkin teman-teman kalau ngeh gitu ya, aku ngambil area pivot sering banget ketembus nih, dia masuknya ke daleman Mas, abis itu baru ya dia baru mantul lagi dan harusnya saya profit kalau misalnya nggak SL gitu ya. Kan sering banget nih terjadi mungkin sama teman-teman seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya misal teman-teman akan entry di area, teman-teman misalnya entry di area pivot di sini, ada rally base drop di sini teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Delete. Teman-teman akan entry di sini dan harga ternyata masuk terlalu dalam dan teman-teman SL di sini,
baru harga mantul lagi ke bawah. Ini sering banget terjadi. Ini alasannya kalau misalnya teman-teman lihat lagi ke belakang nih, ini ada beberapa kasus yang waktu itu pernah report juga sama saya. Ini kok ketembus ya SL-nya? Iya sih, setelah hit SL baru mantul dia ke bawah atau mungkin ke atas gitu kan, dan harusnya saya profit, SL duluan gitu. Kenapa ya kira-kira? Pas kita lihat ke kirinya ternyata ada kontrol di sana, ada drop base dropnya di sini. Jadi sebetulnya rally base drop di sini dia adalah reaction kedua dari drop base drop yang ada di sini. Makanya saya pribadi biasanya mengambil area rally base rally ataupun drop base drop. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya tetap mengambil area rally base drop di sini, saya biasanya menggabungkan dua area ini. Proximalnya saya mengambil di rally base drop, dan distalnya sebagai SL saya ngambil di distal yang ada di drop base drop yang di sini. Dan begitu pula di area rally base rally dan drop base rally gitu ya. Jadi sama aja konsepnya seperti itu. Oke, kita masuk ke struktur dari leg in, basing, dan leg out. Teman-teman tahu ya, leg in dan leg dan base itu pengertiannya adalah leg ini adalah candle yang body candlenya di bawahnya mendominasi atau lebih dari gitu ya, atau lebih dari 50% candle. Oke. Kemudian base itu adalah candle yang sebaliknya, malah yang wick-nya atau ekor lebih mendominasi. Atau kita biasanya bilang kurang dari 50% candle. Contohnya kalau misalnya kita gambarin gitu ya, kita bikin seperti ini, kita warnanya misalnya warna hijau yang ini. Terus kan teman-teman tahu ya, pasti ada wick ya, ada ekor kan. Nah yang terjadi seperti ini, nah biasanya kan seperti itu. Kalau di sini kan kasat mata teman-teman kelihatan, oh ini si body candle-nya yang ini lebih mendominasi daripada wick-nya. Ini dikatakan leg. Atau ya leg itu adalah candle Morobozu lah, seperti itu. Dan kalau misalnya ini analogi sederhananya seperti itu. Tapi kalau misalnya basing, biasanya ini mungkin kita warnain merah dan wick-nya lebih mendominasi. Boom. Oke, kita ganti warnanya. Jadi warna merah. Oke, ini adalah leg dan ini adalah base gitu ya. Jadi kelihatan nih bedanya ya. Kemudian kita udah tahu nih apa leg itu apa, base itu apa. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi leg in, basing, dan leg out yang bagus. Kita mau teman-teman, tadi ya kita balik lagi, kita akan menggunakan area original zone, rally base rally dan drop base drop aja. Jadi struktur yang bagus teman-teman. Ketika di rally base rally, kita kan punya basing nih di sini. Kita mau base-nya ini condong ke atas. Nah, siluetnya seperti ke atas seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ini kayak segitiga siku-siku. Oke, satu ke sini. Kemudian kita pakai ini aja. Satu ke sini. Satu ke sini. Satu ke sini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini seperti segitiga siku-siku gitu ya. Dia condong naik ke atas. Nah, ini adalah struktur area yang kita mau. Struktur rally base rally yang kita mau. Gitu ya. Beda kalau misalnya yang drop base drop, berarti kebalikannya aja. Kita mau dia ketika drop membuat basingnya dia condong ke bawah. Nah, kita pengen seperti ini, sehingga kalau misalnya kita gambarkan si segitiganya ya, dia seperti segitiga siku-siku juga. Nah, seperti ini kira-kira. Ini coba kita warnain beda. Warna merah. Ini juga warna merah. Ini warna merah. Jadi gitu ya, kelihatan perbedaannya. Jadi ketika rally base rally, kita pengen si basingnya dia condong ke atas. Kemudian kalau drop base drop ini condong ke bawah. Kita coba lihat di
market di GBP USD misalnya. Contohnya seperti apa? Ini ada yang ketara, teman-teman. Kita coba marking di sini ya. Nah, ini ada area drop, base, drop, teman-teman. Di sini ada area drop, basing, dan drop di sini. Kenapa ini strukturnya bagus? Karena kalau teman-teman lihat basingnya dia condong ke bawah. Nah, ini adalah area struktur yang bagus. Contoh struktur zone yang nggak bagus seperti apa, Mas? Kalau teman-teman pernah perhatikan, ada struktur yang tergambar seperti ini. Kita perlu hindarin ini ya. Contoh kalau di rally base rally, ini adalah ketika dia rally, basing, kemudian dia turun ke bawah, dia baru naik. Jadi kayak ada lonjakan tiba-tiba. Nah, ini kita coba warnain beda. Dan selanjutnya, kalau yang drop base drop, misalnya drop, basing, dia naik, baru dia turun ke bawah. Nah, ini sering terjadi teman-teman. Yang dua ini berarti kita biasanya nyebutnya adalah finger pointing up. Atau kalau misalnya bahasanya kita sering, kalau misalnya kata zonanya ini bukan gue loh zonanya, tapi sebetulnya di sini tuh ada zona. Kalau teman-teman turunin time frame ini kan H1 misalnya ya. Ketika teman-teman turunin time frame, ternyata memang betul di sini ada area rally, base, dan rally. Jadi sebetulnya candle yang ini adalah ngejemput area UFO sini, cuman nggak kelihatan di H1. Makanya teman-teman kalau mau ngelihat area tersebut, ketika teman-teman ngelihat basing yang dia lonjakan tiba-tiba yang tidak seharusnya arahnya, nah itu teman-teman perlu aware kalau sebetulnya di situ ada area UFO tersembunyi, mungkin di time frame yang lebih rendah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk struktur yang perlu kita hindarin, kira-kira kayak gitu. Coba kita lihat aja di market ya. Contoh kayak gini misalnya. Kita lihat struktur-struktur yang bagus. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai finger pointing up, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada rally, basing, dan rally. Di sini juga ada rally base rally ya. Ini disebutnya rally base rally. Tapi kalau teman-teman lihat, candle yang hijau ini dia turun dulu ke bawah. Ternyata, teman-teman, dia menjemput area UFO yang di sini. Ya sangat singkat kan pada akhirnya terjemputnya. Berarti kontrol yang ada di area sini, ya, kalau misalnya kita tandain di sini. Nah, kontrol yang ada di sini berarti sangat kuat sehingga candle atasnya dia langsung menjemput. Nah, ini yang disebut area yang kita tidak mau, struktur yang kita tidak mau, atau kita sebutnya finger pointing gitu ya. Finger pointing kayak dia seolah-olah nunjuk gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi rally base rally. Nah, di sini juga rally base rally. Tapi teman-teman lihat kan di sini basingnya malah turun kemudian baru naik. Ini yang perlu kita hindarin. Jadi kita mau siluetnya ketika dia trend up, kita pengen basingnya juga condong ke atas. Ketika trend down, kita pengen condong ke bawah. Kira-kira kayak gitu. Contoh lagi, rally base rally, tapi condongnya ke bawah, Mas. Ini perlu kita ambil nggak? Jangan kita ambil. Kenapa dia turun ke bawah? Ya karena di sini juga ada area UFO, teman-teman. Ini adalah area UFO. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, misalnya ini area UFO. Harga rally, leg outnya, ini kan leg out dari basing yang ini kan. Terus dia drop dan dia naik. Berarti kontrol UFO yang di sini dia lebih kuat. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Atau mungkin kita lihat contoh lainnya lagi misalnya ya. Apakah ada atau tidak? Sangat sering terjadi di XAU-USD. Sering sekali sangat terjadi. Kita coba lihat contohnya dulu. Oke. Ini yang kasat mata dan terlihat aja ya, teman-teman. Waktu itu pernah terjadi, kita coba cari dulu. Oke. Contoh, teman-teman. Rally, basing, drop, rally ke sana. Kalau misalnya kita coba tandain ya di sini, apakah di sini ada basing? Kita coba turunin ke time frame 30. Kita cari. Nah, ini zona kita. Oke. Ini candle kosong. Berarti coba kita turun lagi ke 15. Apakah terlihat? Oke. Nah, di sini udah mulai terlihat ya, teman-teman. Oke. Di sini ketika rally base rally dan di sini ada rally lagi,
di sini sebetulnya ada area UFO dan dia sebetulnya ngejemput atau kontrol dari rally base rally yang tidak terlihat di time frame yang lebih tinggi, ternyata punya kontrol ke basing yang sini atau candle yang di atas ini. Makanya kalau misalnya kita lihat ke time frame 60, dia kan kayak terjadi lonjakan gitu kan. Nah, di sini ada rally base rally, kemudian drop ke bawah sini baru dia naik lagi. Nah, ini adalah candle-candle yang perlu teman-teman hindarin gitu. Ini kan adalah area UFO juga sebetulnya, ada rally, basing, dan rally gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sangat hindarin. Kira-kira untuk dari struktur seperti itu. Jadi kita balik lagi ke catatan kita di GBP USD ya tadi ya. Oke, GBP USD. Nah, contoh. Oke, tadi ya kita sudah bahas mengenai struktur dari zone itu sendiri. Struktur dari zone itu sebetulnya gampang ya, kayak tadi. Kalau misalnya up dia condong ke atas, kalau down dia condong ke bawah, dan kemudian kita perlu hindarin candle-candle yang punya lonjakan seperti ini, yang ibaratnya anomali lah. Ini seharusnya tidak seperti ini gitu. Selanjutnya, basing yang bagus teman-teman ini akan terlihat sebagai basing di time frame berapapun. Nah, itu adalah kata kuncinya misalnya. Contoh kayak yang ini teman-teman, di sini ada drop base drop. Ketika kita naikkan misalnya ke 120, pelan-pelan aja. Ya ini tetap basing, ya kan? Misalnya ke 30. 30 ya ini secara siluetnya ini adalah area base. Oke. Kemudian kita misalnya naikin pelan-pelan ke 45. 45 ya ini base. Di sini ada leg in, jelas legnya Morobozu, basing dan leg out gitu kan. Selanjutnya kita naikkan lagi misalnya ke time frame 60 ya, tadi sudah terlihat. Kita naikkan pelan-pelan lagi ke 120 misalnya, 120 ya. Makin terlihat sangat rapi kan drop base dropnya. Kita naikin lagi misalnya ke 240. 240 ya ini adalah sebuah base gitu, ada drop base drop di sini. Jadi basing yang bagus atau struktur zone yang bagus, area UFO yang bagus, ketika kita ketemu area base dan kita naik turunkan time frame, dia tetap terlihat seperti sebuah area atau sebuah struktur UFO. Itu adalah struktur yang ideal gitu ya. Nah, dari beberapa poin yang sebelumnya saya jelasin sama teman-teman, apakah wajib Mas harus ngeliat kayak gini? Ya mungkin jadi jarang banget entry dong, kira-kira kan kayak gitu. Ya sebetulnya hal ini tidak wajib untuk mungkin teman-teman ikutin, tapi kita kan dikasih kesempatan ya sama market kalau misalnya kita tuh sebetulnya bisa mengambil area-area yang jauh lebih bagus lagi. Ya konsekuensinya mungkin akan seperti ini. Jadi jarang entry dong Mas, atau mungkin ya jarang banget dong ketemu momentum seperti itu ya. Kalau saya pribadi lebih baik jarang entry tapi punya tingkat probabilitas yang bagus dibandingkan kita frekuensi tradingnya sering banget tapi ya banyak lossnya, kan untuk apa? Nah kalau saya seperti itu gitu. Jadi struktur zone ini penting banget untuk teman-teman ketahui. Oke, ini adalah struktur zone. Kemudian udah jelas ya, udah clear ya, dan kita hapus dulu. Selanjutnya kita ngobrolin yang struktur market. Nah, struktur market ini ada di beberapa video sebelumnya saya udah bahas, namanya breakout segment. Jadi kita tahu ya kalau market ini kan ada menggambar low and high ya, low on curve, high on curve gitu kan. Nah, kalau misalnya dipermudah lagi, kita bisa menggunakan iMarket Structure. Jadi biar lebih cepat nih untuk sharing sama teman-temannya. Kita nyalain dulu. Oke. Nah, struktur market ini seperti ini. Jadi ya, teman-teman mungkin sudah kelihatan ya, ada yang oh ini struktur M, ini struktur W, kira-kira kayak gitu. Contoh kalau misalnya yang M seperti apa, ya yang W seperti apa, ini adalah M kan teman-teman, ini adalah M. Kemudian ini adalah struktur W, misalnya kan seperti itu ya, kira-kira kayak gitu. Ini adalah struktur market breakout segment. Jadi breakout segment ini adalah area-area atau struktur market di dalam sebuah pair yang ada segmen dia nge-break di segmen sebelumnya. Contoh, di sini ada dia trend up, kemudian dia membuat sideways, kemudian dia drop ke bawah dan dia sudah nge-break si sideways tersebut gitu. Struktur-struktur ini biasanya area-area yang dihormatin teman-teman gitu. Nah, bagian dari struktur market seperti ini ada korelasinya juga dengan poin kita yang kedua, yaitu lokasi gitu ya. Nah, yang penting teman-teman perlu tahu dulu nih kalau dari market struktur seperti ini, cara mengidentifikasinya seperti apa. Tentu teman-teman pertama perlu tahu yang namanya pivot ya. Teman-teman perlu tahu nih nentuin area-area pivot itu yang mana. Area pivot itu adalah yang pada intinya area pivot tadi, struktur yang tadi ya.
struktur yang tadi ada rally base drop dan juga drop base rally. Kemudian, rally base drop dan drop base rally. Ada di dua struktur ini. Nah, tapi kan banyak banget nih ada drop base rally di sini. Nah, perlu seperti apa? Ada syaratnya. Ada 2 close candle di atas atau di bawah pivot tersebut atau zone, kita nyebutnya bukan zone sih, tapi pivot tersebut ya. Nah, itu baru bisa kita katakan sebagai pivot ya, gitu ya. Jadi kenapa dia narik garisnya ke sini? Kenapa dia nariknya ke sini ya? Karena ada 2 close candle dari base ini ya, dari struktur yang tengah candle ini, di bawah sini ada 2 close candle dan ini dikatakan pivot. Kemudian balik lagi, ini kenapa dia nariknya ke sini ya? Karena ada 2 close candle yang tergambar di dalam sebuah market. Makanya market menggambarkan, atau dari IMS ini teman-teman, dia menggambarkan narik garisnya sampai atas sini gitu. Kenapa nggak sampai sini aja Mas? Kenapa harus sampai sini gitu? Nah, ini menandakan titik-titik poin-poin tertinggi yang ada di dalam market dan terendah di dalam market gitu. Oke. Seperti ini contoh misalnya. Ini ada korelasinya, nanti di bagian lokasi saya akan jelasin lebih detail lagi gitu ya. Kenapa struktur market ini penting juga teman-teman perlu ketahui. Kita coba ambil contoh gampangnya. Kita coba lihat dulu seperti oke. Nah, contoh gampang kelihatan banget nih teman-teman. Di sini jelas banget. Di sini ada rally, ada basing dan ada rally. Oke, sorry. Ini time frame 4H ya. Kita ke 60 dulu teman-teman. Nah, ini area H1. Nah, kita coba gedein kayak gini. Oke. Ini adalah Oke, kita coba cari area-area yang clear aja, yang kelihatan dan teman-teman bisa tahu, oh ternyata ini loh yang dimaksud dari market structure seperti itu ya. Oke, nah di sini teman-teman, kalau kita lihat di sini ada rally base rally ya, di sini ada rally base rally. Kalau teman-teman marking ini, kita coba marking dari sini sampai sini. Harga masuk, TP3 baru drop ke bawah. Selanjutnya teman-teman, kita coba masuk ke pair XAU USD. Nah, pair XAU USD ini banyak banget nih contoh-contoh dari breakout segmen yang saya bisa kasih lihat sama teman-teman. Kenapa? Karena di XAU USD ini kan trennya lagi naik banget nih. Tiap hari dia bikin all time high terus gitu ya. Jadi banyak banget breakout segmen yang tercipta lah di XAU USD. Sebelumnya, ini udah pernah kita bahas sih, cuman kita mau review sedikit aja. Kalau breakout segmen ini ada 4 pattern yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pattern seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada pattern selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada pattern yang M. Ini kan tadi 2 itu W. Kemudian ada yang M seperti ini. Kemudian ada pattern satu lagi M yang kita hapus, ada struktur M. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 struktur atau 4 pattern dari breakout segment. Jadi ada W, ada M. Yang W ini untuk buy, pattern buy. Kemudian yang merah ini untuk pattern sell. Oke. Apa yang dikatakan breakout segment? Ngebreak, terbreak, dan terbreak. Segmen ini, kalau teman-teman menggunakan iMarket Structure, di sini terlihat ada segmen yang terbreak. Contoh gampangnya, ini segmen ini terbreak oleh segmen ini, gitu ya. Atau mungkin contoh gampangnya, segmen yang hijau ini terbreak oleh segmen yang merah ini. Kemudian lagi, segmen ini terbreak oleh segmen yang warna hijau ini. Jadi ada 4 pattern. Di sini ada continue pattern to buy, di sini ada reversal pattern to buy, kemudian ini ada continue pattern to sell, dan di sini ada reversal pattern to sell. Kenapa ada 2 continue dan ada reversal? Contoh di sini. Kalau teman-teman lihat kan ini condong berarti trennya lagi naik ya, teman-teman. Di sini ada drop, terus dia trennya naik dan dia melanjutkan. Makanya kita sebutnya continue pattern. Beda hal sama yang W ini.
dia condong awalnya trennya ke bawah dan dia nge-break malah ke atas. Nah, ini kita sebutnya reversal. Jadi ada pembalikan gitu. Selanjutnya kalau yang M ini juga sama. Dia melanjutkan tren dan ini dia melawan tren. Dia ada reversal, dia naik dulu trennya ke atas kemudian dia drop ke bawah. Makanya ada 4 struktur seperti ini yang perlu teman-teman ketahui. Selanjutnya coba kita cari contohnya di XAU USD. Oke. Di XAU USD teman-teman, contohnya di sini ada area rally base rally. Ini lebih kelihatan kayaknya kalau kita naikkan time frame ke 144 misalnya. 144 di sini ada area UFO yang bisa kita ambil. Ini kita hapus aja. Teman-teman bisa ngambil areanya dari sini sampai sini. Oke. Harga kejemput di sini dan naik ke atas. Ini satu contoh. Kemudian contoh kedua teman-teman, dari breakout segment. Kita coba cek mana area-area breakout segment. Nah, ini adalah area breakout segment juga ya. Dia area segmen ini nge-break area yang sebelumnya. Kan ini bukan base, Mas. Oke, kita coba tandain dulu ya. Nah, ini kan tapi bukan base, Mas. Ini kan dia whole candle gitu kan. Kita tenang, ini 144. Kita coba turunin pelan-pelan. Apakah ada base yang tergambar di sana? Pasti ada. Contoh, nah ini kan base nih, base-nya kan masih di sini, nggak kejemput dong Mas gitu kan. Nah itu kan biasanya, ini kan nggak kejemput, dia mantulnya di sini. Fakta harga mantul itu selalu ada di area UFO. 2H nggak kelihatan, kita turunin ke 60. 1H ada nggak UFO di dalam sana? Oh nggak ada, ini masih candle kosong. Selanjutnya kita turunin pelan-pelan aja teman-teman. Ini 60, kita coba turunin ke M55. Di M55 juga masih nggak kelihatan Mas ada basingnya di sini. Oh ternyata ada. Ini adalah base gitu ya. Tahu dari mana itu base? Tahu dari mana itu UFO? Kita potong aja. Ini digambar nggak sama iZone? Ternyata digambar sama iZone. Kalau kita matiin market structure-nya, iZone ngegambar sampai selebar ini ya teman-teman. Nah di time frame M55 ini kelihatan teman-teman, di sini ada 2 area rally base rally atau kita sebutnya biasanya level on level. Jadi kita coba marking area yang ini. Oke, sampai bawah sini misalnya ya. Atau mungkin teman-teman mau ngambil yang atasnya aja boleh, atau mungkin sama dua-duanya juga boleh. Jadi areanya bisa lebih lebar gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ambil, kita tarik lagi bawah sampai sini dan oke, kita hapus aja. Kita coba matiin iZone-nya dan replay-nya kita nonaktifkan. Areanya terjemput ya. Areanya sangat-sangat kejemput, sangat tipis di sini. Dia quick retest, reboot quick retest dan sampai hit TP3 secara langsung. Begitu harga berkali-kali balik dan tetap running profit. Dan kalau teman-teman ngambil TP-TP selanjutnya, ini bisa banget teman-teman maksimalin gitu. Itu adalah salah satu breakout segment. Nah teman-teman, kita tadi udah bahas mengenai tentang struktur di materi quality of the zone. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang lokasi di quality of the zone. Tapi nggak di video ini, akan ada part selanjutnya yang tayang di YouTube NFC Forex TV. So buat teman-teman yang mau ngelengkapin puzzle-puzzle, nugget-nuggetnya tentang materi quality of the zone ini, pastiin untuk stay tune terus, pastiin untuk tungguin sampai videonya tayang nanti. Jadi teman-teman bisa tuh subscribe dan nyalain lonceng di YouTube NFC Forex TV biar nggak ketinggalan info dan tetap ngelanjutin edukasi-edukasi yang ada di YouTube NFC Forex TV. Oke, kita coba remind sedikit di materi yang quality of the zone tadi, yang struktur. Struktur kita ngelihat dari 2 aspek. Ada zone, kemudian ada market structure gitu ya. Yang zone teman-teman udah tahu tadi ada 3 aspek, ada leg in, basing dan leg out dari 4 struktur. Ada rally base rally, drop base drop, rally base drop dan drop base rally. Teman-teman udah tahu nih, ada yang original zone, ada yang reaction zone atau yang kita sebutnya pivot gitu ya. Kemudian seperti apa sih zona-zona yang strukturnya ideal itu harus seperti apa? Selanjutnya kita juga udah bahas tentang struktur di market. Struktur di market kita spesifik ngebahas tentang breakout segment. Breakout segment ya berarti ada segmen yang terbreakout oleh segmen lainnya. Kira-kira kan gampangnya seperti itu. Untuk nentuin breakout segment, teman-teman perlu menguasai pivot, swing high dan swing low gitu. Teman-teman perlu bisa manual seperti itu, atau ya teman-teman bisa menggunakan tools dari iMarket Structure. Buat teman-teman mungkin yang penasaran sama tools iMarket Structure, teman-teman boleh coba tanya aja ke tim konsultan edukasi. Teman-teman tinggal klik www.nfc.co.id/ec di bawah. Coba pastiin tanya IMS itu apa dan gimana cara dapetinnya gitu ya, ke tim konsultan NFC dan DA. Oke?
Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini, gimana pendapatnya? Boleh coba share pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Pastiin untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman di luar sana yang mungkin membutuhkan. Sampai ketemu di part 2 dan di video edukasi berikutnya. Bye-bye!